Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Hasta Prayogi. Saya asli dari Cimahi. Tempat tinggal saya di Jalan Bapak Ampi nomor 6E, Baros, Cimahi. Saya kebetulan alumni dari BPVP Bandung Barat, Coffee Bean Roasting angkatan pertama 2024. Saat ini saya menjalani usaha di 1000 Kopi Roastery di Jalan Bapak Ampi. Kebetulan kami usaha di rumah sendiri, di rumah orang tua. Usaha yang kami jalani ini berawal dari tahun 2021, di mana saat itu COVID sedang melanda di Indonesia. Nah, sebelumnya saya sempat berjualan coffee to go di Cimahi dan di Bogor. Tapi karena COVID, kita berhenti. Dan setelah itu kami belajar di BPVP Bandung Barat untuk Coffee Bean Roasting, yang dimana saat itu awal mula saya merintis usaha coffee shop. Gitu. Awal mula saya belajar sangrai kopi itu saya saat COVID. Saat COVID di mana kita nggak bisa usaha, akhirnya kita mencoba menyangrai kopi sendiri di rumah menggunakan alat-alat manual yang biasa. Di situ saya belajar, yang akhirnya saya mencoba untuk membeli salah satu mesin kopi, mesin roasting kopi kecil. Saya belajar. Di situ saya belajar hanya saat pertama saya mendapatkan mesin itu dari produsen kopinya, produsen mesin kopi itu. Itu saya sulit banget karena pengembangan untuk mendapatkan profil, mendapatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sulit banget. Alhamdulillah saya berkesempatan saat itu 2024 kemarin awal tahun saya mendapatkan kesempatan di batch pertama pelatihan Coffee Bean Roasting di BPVP Bandung Barat. Di mana di situ saya mendapatkan banyak hal, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari instruktur-instruktur, narasumber-narasumber di Bandung Barat, yang dimana itu ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi di situ saya mulai mengupgrade skill saya, yang dimana saya belajar secara otodidak. Di sana saya mendapatkan materi-materi pembelajaran tentang kopi yang sesuai dengan standar, bahkan bukan standar nasional, standar internasional yang saya dapatkan. Disitulah saya mendapatkan ilmu banyak untuk sampai di titik sekarang saya berkembang. Dari hasil pelatihan saya di BPVP Bandung Barat, saya mempelajari tentang sortasi biji kopi, yang dimana sebelumnya saya semenjak usaha roaster ini, saya belum mempelajari tentang sortasi. Kita hanya membeli green bean dengan kualitas, ini green bean grade A, ini green bean grade B, ini green bean specialty. Yang dimana kita saat itu kita belum paham 100% tentang sortasi itu. Jadi kita langsung roasting aja. Nah, setelah kita mempelajari di Bandung Barat, kita mendapatkan ilmu ternyata sortasi itu memang sangat penting, di mana kita bisa menghasilkan kopi-kopi berkualitas itu melalui sortasi, atau grade-grade tertentu itu bisa dilakukan dengan sortasi. Yang sebelumnya kita mendapatkan hanya percaya oleh omongan penjual. Nah, saat ini kita beli beans, kita sortasi lagi, oh ternyata ini bukan grade 1, ternyata yang dia jual itu bahkan rusak lah, kasarnya bean rusak. Nah, saat ini saya lebih paham tentang mendapatkan kualitas biji kopi yang terbaik. Yang sebelumnya mungkin saya menjual kopi yang memang asal warnanya gelap gitu kan. Nah, saat ini kita bisa melakukan profiling atau kita bisa mendapatkan karakter khusus dari kopi tersebut yang bisa kita angkat. Contohnya salah satunya dengan kopi Arabica, kita ingin mengeluarkan aroma dan acidity yang tinggi, atau misalnya mendapatkan keasaman yang tinggi. Nah, di pelatihan sebelumnya saya di Bandung Barat, saya mendapatkan itu. Nah, saat ini alhamdulillah saya bisa menerapkan itu di usaha saya di 1000 Kopi Roastery, yang dimana usaha saya sekarang alhamdulillah sudah mengikuti dengan standar-standar yang saya pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya saya jelaskan sedikit di mana hasil dari pelatihan sebelumnya di Bandung Barat, di BPVP Bandung Barat, itu saya banyak kolaborasi dengan teman-teman, yang dimana saya mendapatkan green bean atau misalnya biji kopi mentah dari teman-teman alumni ke kedai saya, ke toko kopi saya di 1000 Kopi Roastery. Di situ kita sharing, kita mendapatkan green bean baru dari berbagai macam daerah, yang dimana di situ kita proses dari mulai awal datang green bean teman-teman yang kirim ke kita melakukan sortasi,
kita melakukan penyangraian, di mana penyangraian kita mengikuti standar awal, standar yang memang diajarkan oleh instruktur kita sebelumnya. Kita harus mencari profil dulu yang bagus, gitu kan, di mana biji kopi ini bisa menghasilkan karakter atau rasa atau aroma, itu kita dapatkan dari hasil pelatihan, kita terapkan di sini di 1000 Kopi. Selanjutnya dari hasil sangrai itu kita akan melakukan, biasanya ada proses resting teman-teman. Proses resting ini ada di mana proses kita mengeluarkan karbon atau misalnya gas dari kandungan biji kopi tersebut yang setelah disangrai. Proses itu kita untuk menjaganya, kita biasanya proses resting itu di antara 2 sampai 7 hari di sini agar kualitas kopi di 1000 Kopi ini tetap terjaga. Untuk sampai saat ini proses kopi atau proses penyangraian itu kita lakukan di 3 hari dalam 1 minggu, itu 2 kali proses roasting agar biji kopi yang dijual di tempat kami itu agar tetap fresh, tetap biji kopi terbaik yang kita sajikan untuk teman-teman penikmat kopi di Cimahi dan juga di Nusantara. Itu kita tetap menjaga kualitas, di mana semua biji kopi yang di sini tidak ada yang memasuki masa atau tenggang setelah roasting itu lebih dari 1,5 bulan atau 2 bulan lah. Paling lamanya mungkin di 1,5 bulan. Kelebihan teman-teman bisa belanja kopi di 1000 Kopi, selain teman-teman bisa mendapatkan biji kopi yang fresh, yang baru dan selalu kondisi baru selesai sangrai, gitu. Teman-teman juga bisa mendapatkan biji kopi dari berbagai macam daerah, mewakili dari Aceh sampai Papua. Yang dimana biji kopi yang tersedia di 1000 Kopi itu saat ini ada dari 70 daerah di Nusantara, mewakili Aceh sampai Papua. Terus kelebihan lainnya, teman-teman di sini kalau ingin mencoba biji kopi sebelum dibeli, teman-teman bisa langsung menyeduh di sini. Kita juga menyediakan area, di mana area itu teman-teman bisa menyeduh kopi dan mencoba biji kopi apa yang teman-teman akan beli, gitu. Dan untuk penyeduhan di sini teman-teman bisa self service, jadi teman-teman bisa nyeduh sendiri, bisa juga untuk sambil interaksi dengan teman-teman yang ada di sini. Kebetulan di sini banyak teman-teman alumni Bandung Barat yang memang dari alumni barista ataupun coffee bean roasting. Di situ teman-teman bisa juga sambil sharing sama mereka, bisa sambil mungkin sambil belajar bagaimana sih teknik menyeduh yang baik, gitu kan. Atau misalnya ukuran-ukuran dari green size untuk peseduh apapun, itu bisa sambil teman-teman sharing sama kita. Untuk kendala saat ini yang kami khususnya di bidang roaster, kami mengalami banyak kendala itu karena seiring naiknya harga green bean, yang dimana saat ini green bean terus menaik, terus melonjak sampai saat ini bahkan robusta sampai sangat tinggi sekali, hampir menyerupai green bean arabica. Itu menjadi kendala yang sangat berat bagi kami di industri roaster. Yang sisi keduanya, kebanyakan curah hujan atau misalnya faktor alam saat ini itu tidak stabil, di mana panen tidak bisa diprediksi dengan baik. Bahkan kebanyakan dari daerah-daerah yang kami kenal itu mengalami kegagalan panen. Untuk bertahan usaha, saat ini saya masih banyak kolaborasi dengan petani-petani, bahkan dengan teman-teman alumni Bandung Barat, yang dimana alumni-alumni saat ini tuh banyak bergabung di kita, sering kita kolaborasi bareng di 1000 Kopi, terutama dari teman-teman coffee bean roasting dan juga barista. Saat ini kita sering mengadakan tour atau trip bareng ke kebun-kebun kopi sambil mempelajari tentang kopi, gitu kan. Perkembangan-perkembangan dari teman-teman Bandung Barat waktu kita mengikuti pelatihan, itu kita banyak sharing, kita banyak kenal dengan relasi-relasi baru di bidang industri kopi. Nah, buat teman-teman yang mau usaha di industri roaster, yang pertama menurut saya teman-teman tuh harus cari dulu relasi sebanyak-banyaknya. Cari relasi tentang industri yang akan teman-teman jalankan. Contoh kalau saya di industri roasting, saya harus mencari dulu nih sumber saya bakal dapat green bean dari mana. Terus barang yang akan saya keluarkan ini produknya apa sih kebutuhan masyarakat. Itu kita harus cari tahu dulu nih, apa sih sumber-sumber yang memang kita perlukan. Atau output nih, kita akan mengeluarkan barang itu kemana, kita harus punya target dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau saran saya teman-teman
harus mempelajari, atau secara keilmuan teman-teman harus mempelajari dulu. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, atau misalnya ada seminar-seminar yang tentang industri yang akan teman-teman jalani, teman-teman ikuti dulu itu. Karena seperti yang sebelumnya saya pernah dapatkan, saya sebelumnya itu memang benar-benar otodidak belajar dari sosial media. Dan ternyata di sosial media itu tidak semua yang disampaikan itu benar. Bahkan ada yang hal-hal yang melenceng, atau misalnya bukan sebetulnya. Mungkin mereka langsung hanya sekedar konten atau seperti apa, itu juga berbahaya. Karena saya sendiri di 1000 Kopi saat itu pernah melakukan hal seperti itu. Pernah membuat produk mengikuti dengan alur yang kita dapatkan di sosial media. Ternyata itu tuh salah. Secara keilmuan setelah saya belajar dari Bandung Barat, oh ternyata itu salah, nggak seperti itu ternyata gitu. Hal-hal itu tuh malah membahayakan buat diri kita, atau misalnya kita sebagai penjual gitu kan, kita sebagai pengusaha itu membahayakan. Dan hal-hal yang paling pentingnya lagi, teman-teman harus memahami pelajaran atau misalnya keilmuan itu tuh salah satunya supaya kita terhindar dari kerugian. Contohnya salah satu, kalau di dalam industri kopi kita harus memahami tentang karakter kadar air si biji kopi. Yang dimana biji kopi setelah dari green bean disangrai, nanti itu akan ada penyusutan. Penyusutan itu kadang-kadang saat dulu saya belum belajar di Bandung Barat, saya tidak menghitung tentang penyusutan itu. Bahwa dari 1 kilo itu ternyata kok bisa jadinya cuma 700 gram. Nah itu bagi saya itu hal yang memang kerugian yang sebelumnya tidak terukur. Nah hal-hal seperti itu teman-teman harus mempelajari juga, harus cari juga ilmunya tentang hal itu. Mungkin di pelatihan-pelatihan itu banyak ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada BPVP Bandung Barat atas ilmu yang diberikan untuk bidang coffee bean roasting. Yang alhamdulillah ilmu yang diberikan itu kami bisa terapkan di usaha kami di 1000 Kopi Roastery. Dan buat teman-teman semua yang mau kolaborasi atau mau sharing-sharing, bisa kunjungi Instagram kita di 1000.kopi, atau bisa melalui kontak 08212 695 2385. Atau teman-teman bisa juga langsung datang ke Cimahi di Jalan Bapak Ampi nomor 6E Baros. Patokannya bisa langsung cari di Masjid Perahu Cimahi.